Cek. Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Khonfillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh sebagian umat Islam. Saking mulianya sampai di Indonesia itu jadi tanggal merah gitu ya. Nah, di negara lain belum tentu loh ya. Jadi maka bersyukur kalau kemudian sebenarnya umat Islam itu dalam kondisi saat ini itu memang menjadikan hari ini itu sesuatu yang istimewa. Ya, khonfillah rahimakumullah. Kalau kita melihat ke belakangnya, kalau kita baca kitab sirah, banyak kitab sirah itu yang menuliskan bagaimana kondisi masyarakat dunia, cuma biasanya lebih dikhususkan ke Arab ya. Bagaimana kondisi dunia dan khususnya di Jazirah Arab itu sebelum Rasulullah diutus ke muka bumi. Alhamdulillah rahimakumullah. Dan ini bukan hanya masalah di Arab saja sebenarnya. Jadi sebelum Rasulullah itu hadir di dunia itu dalam kondisi yang sangat jauh masanya dengan masa kenabian sebelumnya. Jadi kalau kita cek ya urut-urutan kehadiran Nabi itu sebelum Nabiullah Muhammad SAW lahir, lompatnya itu ke Nabiullah Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam alaihissalam. Dan itu selisihnya jauh banget. Karena kalau catatannya orang Romawi, Nabiullah Isa ibnu Maryam itu lahir tahun 1 Masehi kan begitu ya. Maka kalau orang Barat itu kan nyebutnya Masehi itu kan after Christ, AC. Setelah Yesus lahir gitu. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu lahir 600 tahun. 600 tahun itu berarti kalau sekarang tahun 2023 dikurangi 600 berarti tahun biru. 1400. 1400 tahun, pada tahun 1400 tahun Masehi. Ya, kalau kita begitu. Kapan ada peristiwa apa itu 1400 tahun? Pada tahun 1400-an. Maaf ya saya ulangi. Jadi zaman kita dulu, zaman kita sekarang kan tahun 2023. Maka kalau sekarang itu adalah zaman Rasulullah itu lahir, maka Nabiullah Isa alaihissalam itu lahirnya 600 tahun sebelumnya. Berarti kalau sekarang tahun 2023, maka Nabi Isa alaihissalam itu lahirnya di tahun 1400. Yaitu zaman ketika masih Sultan Muhammad Al-Fatih hidup. Sultan Muhammad Al-Fatih kan dipakai password di sini tuh 1453. Ada gitu ya. Berarti kita dengan Sultan Muhammad Al-Fatih jaraknya itu 600 tahun. Gitu. Kalau saya bertanya, apa dampak signifikan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih selisihnya 600 tahun dengan kita? Ya banyak sejarah-sejarah yang kita itu kalau pengen tahu ya mengais-ngais. Banyak orang yang sudah tidak kenal, banyak orang yang sudah tidak
tahu. Bahkan banyak orang yang ketika mendengar nama Sultan Muhammad Al-Fatih itu nggak nyantol belas iku apa. Luwih terkenalan musuhe karena tiga novel. Karena tiga novel sama Bram Stoker. Siapa musuhnya Sultan Muhammad Al-Fatih? Dracula. Dracula kan lebih terkenal dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Padahal yang membunuh Dracula itu bukan tiang jemuran. Yang membunuh Dracula itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Loh kok iso sing berjasa membunuh orang yang sangat jahat di muka bumi itu yang namanya Dracula itu, Vlad Dracula. Kok malah gak lebih terkenal daripada iblisnya dewe yaitu Dracula. Gitu. Nah tapi kita nggak mau bahas Dracula dan Muhammad Al-Fatih ya. Itu kok salah paham ya kok. Pertanyaannya dibuka pertanyaan cerita kok Dracula. Kita sedang membahas bagaimana masa dunia ketika Rasulullah itu belum hadir. Banyak kita dengar gitu ya. Banyak kita dengar pada saat itu kalau di Jazirah Arab itu ada peristiwa-peristiwa yang menjijikkan yang saat ini tuh Dewi kudu guyu tapi itu zaman dulu terjadi. Bagaimana kalau seorang bapak, seorang laki-laki itu punya anak perempuan, itu malu. Loh kok malu itu kenapa gitu? Seolah-olah anak perempuan itu membawa aib yang sangat besar bagi keluarganya. Gitu. Jadi kalau seorang bapak punya anak perempuan, itu diajak memang oleh masyarakat. Istilahnya saya kira dibully. Anak perempuan dibully lah. Sing nentokno lanang ta wedok iku lho sapa? Gitu loh. Saiki wae lho kita tuh tetap nggak bisa kok. Saumpama ngomong nang dokter, Pak, aku pesen Pak gaweno anak wedok sitok karo anak lanang sitok. Jare dokter, ya nggak jamin 100% Pak. Iso gawe cara ngene tapi gak iso jamin 100%. Gitu loh. Terus zaman dulu itu punya anak perempuan kok malu gitu. Linknya di-share Mas. Ya. Nah, itu baru peristiwa perempuan. Lalu kemudian ada peristiwa lagi, yaitu bagaimana perempuan di masa lalu itu diperlakukan. Saya fokus ke perempuan gitu ya. Karena saat ini itu perempuan katanya mengatakan Islam itu mengekang mereka gitu. Saya ingin bahas bahwa perempuan di masa lalu itu lebih serem kondisinya gitu. Yang pertama tadi itu kalau lahir dibunuh hidup-hidup. Yang kedua, perempuan itu tak ubahnya seperti barang yang bisa digilir. Jadi ketika ada sekelompok laki-laki gitu ya, bersepakat menggauli perempuan, maka ya digauli bersama-sama, gentenan. Ketika nanti perempuan itu hamil, maka perempuan itu boleh menunjuk ngawur siapa bapak dari anak dikandungnya itu. Jadi kalau dulu kan belum ada tes DNA ya. Jadi contoh gitu, ada 5 orang menggauli satu perempuan. Kemudian ternyata perempuan itu hamil. Maka ketika perempuan itu hamil, dia tinggal menunjuk salah satu laki-laki yang dia sukai. Iki anakmu. Dan kalau sudah begitu ya sudah, berarti laki-laki itu adalah anak dari yang dikandungnya. Gitu loh. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, ketika seorang suami kepengen punya anak yang ganteng, gitu ya. Contoh gitu ya, mungkin seorang suami kepengen duwe anak ganteng kayak Tom Cruise. Maka dia tuh mengirim istrinya untuk digauli sama Tom Cruise. Harapannya kalau istrinya tuh hamil, nanti punya anak yang ganteng kayak Tom Cruise. Tapi ku anakku, lah kan gendeng. Gitu. Iki ngono iki adat opo-opoan gitu. Itu di Jazirah Arab. Bagaimana di Romawi? Yang di saat itu Romawi itu adalah sebuah negara apa ngono iku? Negara yang sangat besar. Sangat apa ya, negara yang menguasai
Eropa. Iya, negara superpower gitu ya. Nah, negara superpower ini apa yang mereka lakukan? Kebiasaan mereka. Masya Allah. Subhanallah. Romawi itu yang namanya perzinaan, yang namanya kerusakan moral, gitu ya. Baik hubungan perzinaan maupun hubungan liwat ya. Laki-laki sama laki-laki. Itu bukan hanya sekedar marak, tapi justru dianggap sebagai perbuatan yang boleh dipertontonkan di depan umum. Kok saya bisa bilang begini? Saya mengambil riwayat ini dari kota Pompei. Kota Pompei itu adalah peristiwanya ya di zaman Romawi. Dan kota Pompei yang kemudian di dekat Gunung Vesuvius ya, kemudian meledak dan akhirnya penghuninya kota Pompei itu dibekukan oleh Allah menjadi patung-patung yang sekarang kita bisa lihat itu di internet. Kalau belum pernah lihat diketik aja. Patung-patung kota Pompei itu bukan patung, itu manusia yang membatu. Dan kalau sekedar manusia yang membatu itu nggak terlalu istimewa. Yang bikin istimewa Pompei itu apa? Membatunya itu dalam kondisi ada yang sedang berzina dan berzinanya itu di tengah jalan. Istilahnya itu kayak Pompei itu benar-benar stop motion istilahnya kalau anak sekarang itu. Jelep langsung mandek wis. Jadi nggak sempat lari. Kalau bayangan kita kan begitu ada gunung meletus kan mungkin kita lari ya. Wih, kalau gunung meletus lari. Nah, kalau kemudian terbeku kan harusnya posisinya itu kan lari semua gitu. Itu nggak gitu. Ada yang sedang berzina, ada yang sedang makan, ada yang sedang bersendau gurau, kumpul gini ngariung gitu. Ada yang begitu, ada yang sedang gendong anaknya, ada yang sedang berliwat, lanang podo lanang. Dan itu dilakukan di jalanan. Nah, Jazirah Arab itu kan masih masuk rumah. Di Jazirah Arab. Perzinaan sama perzinaan, tapi masih masuk rumah, di dalam kamar, di dalam ruangan. Di Romawi, perzinaan itu dipertontonkan bahkan dianggap wajar. Kayak ndelok saiki awake dhewe lagi mlaku-mlaku ndelok bocah dolanan bakso dor. Ya udah biasa aja gitu bocah dolanan. Lah ini orang dolanan liwat. Laki-laki sama laki-laki. Dipertontonkan. Bukan dipertontonkan sih, ya wis kepengen ya wis dilakoni. Na'udzubillah min dzalik. Dan di masa seperti itulah kemudian Nabiullah Muhammad SAW itu lahir. Banyak peristiwa istimewa ketika Rasulullah itu lahir, tapi saya nggak pengen ngomongkan di sini ya. Banyak, karena saben maulid itu kalau dengar keistimewaan-keistimewaannya Rasulullah, itu yuk masjid-masjid ngendi-ngendi ya kuwi sing dibahas itu. Aku mau bahas kuwi lah, aku tak bahas liyane. Jadi ketika kemudian Rasulullah itu hadir dan pada usia 40 tahun Rasulullah itu kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Alhamdulillah. Rasulullah ini adalah seorang pemuda yang dikenal baik budinya, terpercaya, ya, dan segala tabiat baik itu ngumpul pada beliau. Nah, tetapi ketika beliau itu diangkat Allah menjadi nabi, apa yang terjadi? Beliau dimusuhi, beliau ditolak, beliau diusir, beliau dilempari batu. Karena apa? Karena berdakwah. Makanya ada seorang guru gitu ya yang pernah ngomong ke saya. Apa bedanya orang baik sama orang memperbaiki? Ya Mas Taufik. Orang baik sama orang memperbaiki. Bedanya apa Mas Taufik?
Lebih mudah sama lebih susah ya. Iya. Cara Jawane ngono kan. Apa bedanya wong apik karo wong sing ngapiki? Enak nggak bahasa Jawa saja nih. Cuma saya pengen kan siaran ini yang nonton banyak orang orang luar Jawa gitu. Jadi saya ngomong bahasa rotok gak enak jadi rotok wagu gitu. Ya. Apa bedanya orang baik sama orang memperbaiki, Mas Bagus? Kalau baik itu kan dari batin. Kalau memperbaiki kan dari diri sendiri, pengen jadi lebih baik dari masa lalu. Bukan begitu. Kalau baik itu kan untuk diri sendiri itu cukup. Dan untuk memperbaiki itu kita harus ya dakwah itu tadi. Oh iya. Kalau guru saya bilang begini, kalau orang baik itu disukai. Nggak ada di dunia ini orang yang nggak senang orang baik. Orang yang baik itu semuanya disukai. Dimanapun beliau berada, orang baik ini pasti disukai. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW itu masih jadi orang baik, nggak ada satu orang pun di Mekah itu yang tidak menyukai beliau. Tidak tertolak. Tapi ketika beliau itu jadi orang baik yang memperbaiki, ternyata dimusuhi. Itu bedanya. Nah seringkali kita itu ketika kemudian Maulid Nabi itu fokus membahas baiknya Rasulullah. Kita jarang membahas Rasulullah itu memperbaiki dunia, itu jarang dibahas. Syariatnya nggak dibahas, yang dibawa yaitu Al-Quran dan hadisnya nggak dibahas. Iku sing aku rada gak cocok kadang-kadang. Kok sing dibahas bagaimana Rasulullah lahir, bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang jujur, yang berdagang itu selalu amanah gitu. Iya itu sekali-sekali aja lah, nggak terus-terusan itu karena Rasulullah itu bukan sekedar orang baik, gitu loh. Kalau kita hanya fokus pada orang baiknya Rasulullah, lo bahaya itu, gitu. Kenapa? Karena akhirnya kemudian dianggap bahwa yang penting aku dadi wong apik, wong liya gak apik mau urusane wong liya. Padahal Rasulullah gak gitu. Kenapa Rasulullah itu sampai kemudian dilempari batu? Kenapa Rasulullah itu sampai kemudian diancam bunuh? Bahkan hampir terbunuh kalau peristiwanya itu sudah di Madinah. Itu karena pernah Rasulullah hampir terbunuh. Kenapa Rasulullah sampai diperangi? Itu karena Rasulullah ingin memperbaiki. Apa yang digunakan untuk memperbaiki? Syariat. Syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih utama. Maka kita kalau kita kemudian mengatakan bahwa kita itu mencintai Rasulullah, maka tirulah kebaikannya dan cara beliau memperbaiki. Lalu saya kadang-kadang koplak. Ngakune mulutan. Cara Jawa ya. Maulidan gitu ya. Saya orang Jawa kan mulutan. Ngakune mulutan. Tapi mari ngono ngarak ogoh-ogoh keliling kampung. Nggak percaya cari itu. Di reel, di short, di video-video pendek itu, di TikTok mungkin. Lu kok iso mengaku mencintai Rasulullah, memperingati kelahiran orang yang sangat mulia di muka bumi, terus ngarak ogoh-ogoh. Gawe topeng kewan, gawe topeng jaran, joget-joget, ono sing dadi pocongan dan sebagainya. Iki hubungannya apa karo Maulid Nabi? Kok aku tadi rada bingung sih? Gitu loh. Mulutan kok dihubungkan dengan sesuatu yang gaib-gaib. Ono sing dadi jin, ono sing dadi celana enggak ya? Ini kan ya Masya Allah. Ini kan seperti umat itu kan dipalingkan dari yang dimaksud dengan memperingati kelahiran Rasulullah itu kok dengan cara sing koyo ngono kuwi. Pawai nek pawai sik koyo karnaval sih gak apa-apa ngono. Nggih klambi Diponegoro, nggih klambi Imam Bonjol. Aku malah sik lumayan lah ngono iku ngono. Tapi nek pawai terus mari ngono ono sing dadi jin, ono sing dadi anoman, dadi macan. Iki sing nguruki sapa ngono?
Nah, Rasulullah itu hadir di dunia ini. Kalau beliau hanya sebagai Muhammad Al-Amin, orang yang bisa dipercaya di muka bumi, hanya sebagai itu, maka boleh dikata Rasulullah itu tidak akan pernah mengubah dunia. Mungkin beliau akan dikenang sebagai orang baik. Sebagaimana saumpama Mas Taufik wong Lamongan duwe mbah iku wong apik. Angger takon sama niku Taufik anu to, putune Mbah Fulan ngono. Nggih, wong apik ku Mas biyen Mas. Akan seperti itu aja gitu. Akan banyak kesaksian bahwa Mbah Fulan, Mbah Mas Taufik itu orang baik. Gitu. Ya cukup seperti itu. Gitu. Tapi ketika Rasulullah itu memperbaiki, itulah yang kemudian membuat beliau sampai sekarang menjadi sesuatu yang sangat istimewa, menjadi seseorang yang sangat istimewa, yang boleh dikata tidak ada satu orang pun di dunia ini, di dunia modern ini, itu yang kehidupannya setiap saat dipelajari oleh orang lain sebagaimana Rasulullah. Ngapunten nih. Tidak ada satu orang pun di dunia modern ini yang kehidupannya itu sejarahnya ditulis, kata-katanya dihafalkan. Kemudian setiap peristiwa hidup di dalam dirinya itu kemudian dijadikan pedoman hidup. Omongannya, ketidaksukaannya, kesukaannya, kediamannya, sampai diamnya itu loh dicatat. Saya dulu itu ketika belajar hadis itu ya rada hadis itu ngene ya. Ingat ya. Takunu nubuwatan masyaallah wa takun tsumma yarfa'u idza syaa yarfa'a. Takunu khilafatan ala minajin nubuwah. Tsumma takunu khilafatan ala minajin nubuwah fatakunu masyaallah wa takun tsumma yarfa'u idza syaa yarfa'a. Tsumma takunu mulkan adzon fatakunu masyaallah wa takun tsumma yarfa'u idza syaa yarfa'a. Tsumma takunu mulkan jabarian fatakunu masyaallah wa takun tsumma yarfa'u idza syaa yarfa'a. Tsumma takunu khilafatan ala minajin nubuwah. Tsumma sakata. Nah, ujungnya itu kan tsumma sakata. Kemudian Rasulullah diam loh. Diamnya itu loh dijadikan patokan. Gitu loh. Lalu awake dhewe kan kadang menengi mau meneng ae. Contoh saiki sampean apa ngaji gitu. Apa kok meneng Mas? Ya meneng toh. Lah apa masa kudu ngomong juga gitu. Rasulullah enggak gitu. Karena kalau kita ngomongkan muamalah gitu ya. Ketika sahabat berbisnis gitu ya. Kemudian Rasulullah diam, itu berarti Rasulullah membolehkan. Loh, artinya diamnya Rasulullah itu jadi syariat. Contoh ketika perang Badar gitu ya. Beberapa sahabat itu bersyirkah. Ya, saya pernah ngomong ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang namanya perang itu bagi orang Arab zaman dahulu adalah bekerja. Makanya orang Arab itu kenapa hobi berperang? Karena berperang bagi mereka adalah mencari nafkah. Makanya orang Arab zaman dulu itu semuanya itu siap perang. Sejak kecil dididik perang. Sebagaimana jenengan semua oleh orang tua sekarang itu dididik main komputer, dididik basa Inggris. Cek apa? Cek engko nek wis gede iso nyambut gawe kan ngono. Kan begitu. Lah, sementara kalau zaman dulu anak-anak tuh dididik apa? Dididik bertempur. Loh kok apa kok karena dianggap bertempur itu sesuatu yang bekerja gitu. Kasta tertinggi. Bekerja itu dengan berperang. Nah, para sahabat zaman dulu itu ketika perang Badar itu bersirkah. Sirkah yo kita yo. Engko aku sing bagian medang-medangi, awakmu sing bagian jukui harta. Bersirkah. Jadi kalau saya saumpama contohnya aku sing bagian ding 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 ding, ngono ana pedang ceblok jukuen. Begitu. Engko ana apa jenenge klambi besi ceblok utawa ana wong tak pateni ya, awakmu sing nyoploki klambi besine. Bersirkah. Syariat itu
Dan Rasulullah membiarkan sebelum muncul syariat tentang ghanimah. Nah setelah muncul syariat tentang ghanimah nggak boleh. Jadi nggak boleh bersirkah dalam kondisi perang. Saya juga bayangkan kalau perang itu tetap boleh bersirkah sampai sekarang. Mungkin dunia itu tetap barbar. Dunia tetap barbar. Kenapa? Karena yo kepengen soge caranya yang paling gampang yo perang aja. Gitu. Dan bersirkah gitu. Aku bagian gini apa bagian gini. Ditakoni kenapa kalian ngajakin perang ya? Kami ini butuh duit Pak, makanya kami perlu. Waduh, ya opo rek donya gelek dicarno koyo ngene gitu. Nah, tapi alhamdulillah Rasulullah kemudian turun syariat dan kemudian ada syariat terkait ghanimah, yang ghanimah itu dikumpulkan dulu oleh khalifah Amirul Mukminin gitu. Baru kemudian nanti dibagi. Pembagiannya ya terserah Amirul Mukminin karena Amirul Mukminin lah yang kemudian memiliki wewenang atas pembagian ghanimah. Nah, iwan fillah rahimakumullah. Kembali bicara terkait kelahiran Rasulullah gitu ya. Uniknya gitu ya, saat ini itu di sosial media banyak pertentangan-pertentangan, pertempuran-pertempuran, cekcok, adu arep nek cara Jawa niku, terkait boleh tidaknya memperingati kelahiran Rasulullah. Gitu. Ini seolah-olah memperingati kelahiran Rasulullah itu dikatakan sesuatu yang haram. Dikatakan sesuatu yang bid'ah. Gitu. Iya. Kullu bid'ah dhalalah kata gitu. Iya. Nah, memang begini ya, Alhamdulillah. Problematikanya sebenarnya bukan pada Maulid Nabi kalau saya lihat. Saya ulangi ya. Ketika ada masyarakat yang ribut perkara Maulid Nabi itu bid'ah, itu sebenarnya problematikanya bukan pada Maulid Nabinya, tetapi pada definisi bid'ahnya. Gitu. Ketika definisi bid'ahnya salah, maka segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang dulu di zaman Rasul nggak ada, akan dihukumi sebagai bid'ah. Ini yang repot. Inilah yang terjadi ketika bid'ah itu definisinya itu terlalu umum. Ketika ada ulama yang mengambil pendapat bid'ah itu sangat umum, akibatnya sampai terjadi kebingungan. Contoh, baru beberapa puluh tahun yang lalu ya, di Masjidil Haram, itu terjadi kebingungan, boleh nggak sholat itu pakai mic? Kenapa? Karena sholat pakai mic itu dikatakan sebagai bid'ah. Gitu loh. Jadi ini awet dhewe dadi wong Jawa ya kudu guyu iku. Tapi itu terjadi. Gitu. Kenapa? Sekali lagi, definisi bid'ahnya itu mengacu kepada keseluruhan peristiwa. Padahal bid'ah itu sebenarnya hanya, banyak ulama menjelaskan, hanya membahas terkait ibadah yang dicontohkan. Gitu. Karena ibadah memang harus dicontohkan. Sholat. Subuh itu 2 rakaat. Nek awakmu setengah rakaat karena ngantuk gitu. Ya apa? Sholat setengah rakaat nih. Aku gak sembayang loh ya, aku sering gak guyonan setengah rakaat tapi gak ngerti juga. Ya apa sholat setengah rakaat itu? Gitu. Karena ngantuk aku sholat setengah rakaat. Ah itu bid'ah. Gitu. Atau karena kita semangat sholat duhur, awak lagi seger-seger. Sholat 8 rakaat, bid'ah. Iya. Wudu, apa wudu nih? Wudu, aku tak niati wudu ben resik, gerucuk kabeh. Iku adus. Duduk wudu. Wudu itu gak digerucuk kabeh. Kenapa? Ada di Al-Maidah ayat 5.
Berarti sudah disyariatkan. Artinya apa? Kalau menyelisih hal tersebut, artinya bid'ah. Gitu loh. Nah sementara untuk hal-hal terkait muamalah yang itu adalah terkait hubungan manusia dengan manusia, gak bisa orang terus gampang-gampang dibid'ahkan. Gak bisa. Gitu. Nah, kalau kemudian ada sebagian umat yang, ngapunten ya, kalau ada sebagian umat yang mengatakan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bid'ah, ya sakarepmu sih. Gitu. Ya sakarepmu. Gak apa-apa. Tapi ngapunten, jangan mudah-mudah kemudian mengatakan bahwa aktivitas yang sekarang saya lakukan, yaitu mengajarkan bagaimana Rasulullah dulu itu mengubah dunia, dianggap bid'ah juga. Ya apa terusan? Saya mengkhususkan satu hari ini, saya kepingin banyak-banyak mengajar terkait Rasulullah. Bid'ah. Ya Allah, kok angel mentoh agama kita ini. Gitu loh. Nah, ya kalau mau ngomongkan bid'ah itu merayakan Maulid Nabi dengan joget-joget gaya topeng jaran. Nah, itu bid'ah bener. Gitu. Karena Rasulullah tidak pernah mengizinkan umat Islam itu kemudian gawe patung, gawe topeng kewan yang seperti itu 3 dimensi segala macam. Itu banyak ayatnya gitu. Tapi kalau kemudian kita itu memperingati kelahiran Rasulullah, seraya ini adalah sebuah hari yang kita gunakan untuk lebih fokus, lebih banyak belajar terkait bagaimana Rasulullah dulu itu mengubah dunia. Bagaimana Rasulullah dulu itu memberikan perubahan untuk dunia. Loh, sing bid'ah iku apa nih? Gitu loh. Aku kok tadi bingung. Gitu loh. Kalau sudah seperti itu tuh banyak loh akhirnya itu nanti yang bid'ah. Contoh gitu. Zaman Rasulullah dulu itu belum ada mushaf. Mushaf. Mushaf itu zamannya Utsman. Ayo bid'ah no, Jal. Yo yakin wong saiki ora ono sing maca Quran akhire. Wong ora ono sing ngapal. Sing ngapal yo cah santri-santri kuwi. Zakat beras. Keren ya contohmu. Zakat beras. Biyen zakat ya kurma. Terus iku kurban kok sapi. Rasulullah ora tahu kurban sapi. Wedhus karo unta. Nah, Arab ngomong kurban sapi bid'ah. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka saya garis bawahi, kalau ngomongkan bid'ah, itu biasanya yang salah, yang bikin masalah sebenarnya definisi bid'ahnya. Makanya kalau saya itu jangan berpanjang-panjang gitu loh. Bahas Maulid Nabi bid'ah itu jangan panjang-panjang. Saya lebih suka berpanjang-panjang membahas definisi bid'ahnya gitu loh. Karena itu sebenarnya sumber perkaranya gitu loh. Wong sumber perkara ini gak dibahas, bahas cabang. Kan megel. Gitu. Makanya kalau ada ulama yang menjelaskan juga bahwa Rasulullah itu loh memperingati hari lahirnya. Dengan apa? Dengan hadis yang menjelaskan terkait kenapa ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa panjenengan itu setiap hari Senin kok puasa? Dijawab, karena hari Senin itu hari kelahiranku dan hari di mana wahyu pertama itu tuh turun. Rasulullah saja berpuasa dengan basis hari kelahiran beliau. Loh kalau kita ini kemudian ngaji dengan basis hari kelahiran beliau, mosok salah rek. Ngaji loh iki. Nah joget-joget nang lapangan, iku beda maneh. Joget-joget, ngeremo, alasannya Maulid Nabi, iku beda maneh nek iku. Gitu loh. Makanya seringkali juga dalam syariat itu kan kita itu diajari oleh Rasulullah untuk menyelisihi. Kalau menyelisih itu artinya ada yang sama, ada yang beda. Contoh ya, contoh.
Ada yang mengatakan bahwa memperingati hari kelahiran tokoh itu adalah kesukaannya orang-orang kafir. Orang kafir itu loh, contoh ya, orang Nasrani itu memperingati hari kelahiran Yesus setiap 25 Desember. Kita mau ikut-ikut begitu. Nah, pertinyi ini, gitu ya. Pernah tahu nggak hadis tentang menyelisihi? Jadi contoh itu jenggot. Jenggot dan kumis itu memanjangkan jenggot dan kumis itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Makanya kalau panjenengan lihat di foto-foto, di video-video Yahudi ortodoks, itu jenggotnya lebat, kumisnya lebat. Sampai sekarang. Rasulullah memerintahkan, panjangkanlah jenggot, tipiskanlah kumis. Agar apa? Agar kita menyelisihi orang kafir. Nah sekarang saya tanya, orang Nasrani itu memperingati hari kelahiran Yesus, mereka ngelakuin apa? Mereka ngelakuin apa? Ya Natalan, nyanyi, bikin apa namanya pohon, berbagi kado, iya kan? Kita ngapain? Kita ngaji, itu kan menyelisih, Pak. Dan menyelisih berarti malah hukumnya apa? Sunnah. Gitu loh. Ya nek mbok bantah kok bantahan nang komen ora apa-apa. Ora meh tak bantah saiki. Ora meh bantah-bantahan gitu. Yang bagian ngene iki terus dipotong ngono karo admin masjid iki biasane. Khusus bahas iki cek rame. Wancane admin masjid apa winter golek viral-viralan. Gitu. Nah, Alhamdulillah rahimakumullah. Terakhir ya. Ini ketika kita membahas Maulid Nabi, tadi perkara bid'ah sudah saya jelaskan. Perkara apa yang seharusnya kita peringati dari kelahiran Rasulullah ini, itu juga sudah saya peringatkan. Dan itu terus saya garis bawahi sebenarnya. Kalau Maulid Nabi itu kepingin benar-benar meneladani Rasul itu bukan hanya sifatnya beliau sebagai manusia, tetapi bagaimana syariatnya. Gitu loh. Makanya aku kadang tunggu ketika peringatan Maulid Nabi, ono presiden negara Konoha tapi, gitu ya. Isok pidato, mari kita ini menjadikan Nabiullah Muhammad SAW sebagai teladan. Kita laksanakan, kita jadikan beliau sebagai contoh. Halah pret. Awakmu ngomong koyok ngono koyok tenanan. Tapi diteriakkan, tegakkan syariat mah. Tegakkan syariat Islam, Pak. Saya ngomong di penjara. Tegakkan khilafah, Pak. Dimusuhi. Nah, jarine kepengen nyontoh Rasul. Sing mbok contoh pribadine tok, syariate mbok tinggal. Ngono ngaku wong Islam. Aku khawatir. Nanti itu kita itu di telaga Al-Kautsar. Ketemu Rasulullah, kita tuh ngaku, ya Rasulullah aku ini umatmu. Dan Rasulullah ngomong, enggak kamu bukan umatku. Gak ngenes ah, gak bahaya dah. Loh ya Rasulullah aku ini memperingati maulidmu. Tapi kamu tidak pernah taat pada syariatku. Bagaimana mungkin kau mengatakan mencintai aku, tapi syariatku gak pernah kamu kerjakan. Gak dikenali sama Rasulullah itu orang yang seperti itu. Syariat ditinggal tapi ngaku niru-niru Rasulullah. Mari ganti. Mengaku niru-niru Umar bin Khattab. Oh, nah itu kan presiden apa itu? Black Panther itu. Duduk kono Wakanda gitu. Presiden Wakanda anyar mana gitu. Cara ini mirip Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seumur hidupnya sejak dia itu masuk Islam, beliau tidak pernah bergeser sekalipun dari taat pada Rasul dan syariatnya. Mirip teko endine. Niru teko endine. Anggone seneng blusukan. Lalu mek ngono tok iku awakmu ku menyelisihi berarti. Umar bin Khattab itu blusukan, tapi mari ngono ngasih solusi.
Lele awakmu blusukan tok tapi gak ngekei solusi. Berarti menyelisih Umar bin Khattab, bukan mirip. Ketika Umar bin Khattab melakukan itu hukumnya itu wajib atau sunnah gitu ya. Awakmu malah haram, soalnya apa? Menyelisih Umar bin Khattab. Untuk lo ngono kok angel sih. Ya ora, guys. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu turun ke dunia. Itu diberikan Allah syariat. Ternyata tidak cukup untuk kemudian menjadikan dunia ini baik hanya dengan diberikan uswatun hasanah berbentuk sifat-sifat Rasulullah yang baik. Gak cukup ternyata. Rasulullah ini orang baik, tetapi juga diberikan Al-Quran, diberikan hadis, yang hadis itu sebenarnya juga wahyu Allah melalui lisan beliau. Kan begitu? Tidak cukup dikasih orang baik saja untuk kita ini. Juga dikasih syariat. Kenapa? Karena untuk mengubah dunia yang tadinya itu kayak tadi itu yang saya ceritakan di awal. Kemudian berubah menjadi dunia yang terang benderang, dari orang Indonesia gitu. Itu tidak boleh hanya karena ada orang baik yang pernah hidup di dunia, tapi juga ada orang baik yang membawa syariat dari yang maha baik. Syariat itulah yang kemudian akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang diakui sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Orang yang diakui sebagai orang yang benar-benar menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yaitu apa? Meneladani seluruh sifatnya dan juga meneladani seluruh syariatnya. Bahkan kita tidak boleh berdiam diri ketika ada kemaksiatan di hadapan mata kita. Karena Rasulullah itu tidak pernah berdiam diri ketika melihat kemaksiatan. Rahmatan lil alamin karena diutusnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Diutusnya kamu ya Muhammad itu untuk rahmat semesta alam. Rahmat semesta alam yang dimaksud itu adalah tidak berdiam diri dengan kemaksiatan. Kok sekarang itu loh ada yang mengartikan rahmat bagi semesta alam itu artinya apa? Kalau ada kemaksiatan jangan dilarang. Ikut terus rahmat dari mana? Maksiat itu. Ada orang nyembah patung disuruh kita mendiamkan. Itu maksiat itu. Kok sekarang itu seringkali dikatakan Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang diam terhadap kemungkaran. Islam yang diam terhadap kekufuran. Islam yang diam terhadap hal-hal yang buruk. Islam yang diam melihat kezaliman. Itu rahmatan lil alamin opo? Anjane iblis itu pinter gawe plesetan-plesetan ngono kan pinter. Buah di surga yang enggak boleh dimakan diarani buah khuldi, buah kehidupan. Padahal dekne dhewe asline ora ngerti. Iku buah apa dekne ora ngerti, padha. Yang dilalah Nabi Adam ya wancane nubi ya. Nek cah saiki kan ngono. Nang surga kan Nabi Allah Adam itu kan nubi. Dihapusi karo iblis, awakmu gale mangan kuwi soalnya iku buah kehidupan. Padahal iblis dia ditakoni tenan, nah, ya ora ngerti aku ngoyo woro wae. Ngarang. Orang-orang yang kalau mengatakan bahwa kita ini merindukan Islam rahmatan lil alamin, tapi itu dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hei umat Islam, aku dolim apa menengo. Oleh ono apa jenenge syariat, aturan undang-undang yang melanggar syariat, turutilah tetap demi kebersamaan. Kamu jangan memaksakan tegaknya syariat di muka bumi. Oh ya aku walik kabeh rek. Iku lah rahmat bagi kemaksiatan namanya. Ono kemaksiatan dikei rahmat sing piye ngono karepe. Nah, kan fillah rahimakumullah. Jadi hari di mana saat ini ya jumhur ulama meyakini bahwa 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Rasulullah. Maka sebenarnya jadikan itu sebagai momen. Karena umat manusia itu memang butuh momen. Gitu ya. Contoh,
kita itu bercita-cita gitu, butuh momen. Momennya apa? Momennya itu lulus sekolah. Ada momennya gitu. Kita itu kemudian tasyakuran. Tasyakuran apa? Mari iso tuku mobil. Ada momennya baru iso tasyakuran. Kan lucu kan kalau ono tasyakuran kok tanggamu ngirim panganan. Wonten hajat nopo niki? Nggih mboten nonton, kepengin maring-maringi mawon, wong bingung. Biasanya mesti ono hajate ta lah ngono. Nggih pun hajate kersane kula rezekine lancar, amin. Nah wis, berarti ono hajate juga, ada momennya juga. Dan umat Islam itu kalau nggak ada momen, ya lepas juga. Gitu. Makanya kalau di Indonesia ini kan ada momen yang namanya Lebaran gitu ya. Idul Fitri. Yang dijadikan momen untuk bersilaturahmi kepada rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin selama setahun itu nggak pernah dia temui. Tonggo-tonggo yang mungkin ketemu mesem tok. Pas Idul Fitri, momennya adalah bisa masuk, duduk sebentar di rumah tetangga. Habis itu pamitan. Ya oleh orang riyo kan ora kelakon ngono. Paling-paling ya njaba monggo, ngono wis. Ngono tok. Nek riyo iso monggo pinarak nggih lho Gus Delok lah, lumayan ngincipi kacang ngono. Lagi-lagi peristiwanya adalah momen. Ya. Alhamdulillah rahimakumullah. Moga-moga apa yang kita pelajari pagi ini ya itu memberikan banyak inspirasi bagi kita untuk meneladani Rasulullah dan selalu taat pada aturan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.